Ya, kali ini saya akan mengukur resistor. Resistor itu berfungsi untuk menghambat atau menahan arus listrik. Di sini resistor terdapat banyak warna cincin ya. Terdapat banyak warna cincin. Di sini resistor yang saya gunakan warnanya adalah coklat, abu-abu coklat, emas. Yaitu dengan ukurannya adalah 180 ohm ya. Lalu yang kedua, ini warnanya adalah coklat, hitam, coklat, emas dengan nilai 100 ohm. Oke. Di sini saya akan mengukur resistor dengan menggunakan multimeter atau avometer. Nah, di sini ada warnanya ya, ada warnanya, jadi kita bisa tahu, oh ini tuh ukurannya itu 180 ohm gitu ya. Nah, kalau misalnya warnanya itu tidak ada atau warnanya itu terhapus lah gitu ya, warnanya itu nggak ada gitu, warnanya nggak ada gitu karena terhapus atau kenapa gitu, misalnya warnanya ini nggak ada, kita nggak tahu ini resistor ukurannya berapa sih gitu. Nah, untuk mengetahuinya yaitu dengan cara mengukur sebuah resistor dengan avometer atau multimeter gitu. Untuk mengukurnya, yang pertama di sini putar selektor pada avometer di kali 100. Kalau saya dikali 100 ya. Boleh dikali 1 atau kali 10. Di selektor ohm ya. Selektor ohm ya, diputarnya ya. Selektor ohm. Di sini saya menggunakan kali 100 ya. Yang pertama kali kita kalibrasi dulu avometernya. Kita kalibrasi. Aduh, ini nih. Kalibrasi dulu. Oh, udah kalibrasi dulu. Pokoknya kita kalibrasi dulu ya sampai ke titik 0 ya, kalibrasi dulu. Oke. Kalau sudah dikalibrasi, lalu kita ukur resistornya. Oke, kita ukur resistornya. Ini ukurannya 180 ohm ya. Kita cek. Oke. Di 2, berhenti di 2 kurang ya. Berarti 1,8 ya. Ya, berhenti di 1,8. Nah, 1,8 ini dikali 100. 1,8 dikali 100. Jadi 180 ya. Nah, berarti ini ukurannya tepat 180 sesuai dengan di avometer. Gitu. Nah, sekarang kita ukur yang ukuran 100 ohm ya. Kita ukur. Ya, 1 ya. 1 dikali 100. Dikali 100 jadi 100 ya. Jadi ini resistor 100 ohm sesuai dengan pengukuran di avometer. Seperti itu. Saya akan mengukur dioda. Sebelumnya, dioda adalah komponen elektronika aktif ya, yang di dalamnya terbuat dari bahan semikonduktor, dan dioda ini mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya. Oke, seperti ini dioda. Ini negatif yang tanpa cincin, yang ada cincinnya itu positif ya. Oke, tuh yang ada cincinnya ini positif. Oke. Sekarang kita putar selektornya di kali 1 ohm ya. Putar selektornya. Oke. Kalau sudah, arahkan kabel negatif yang warna hitam di dioda yang tanpa cincin. Oke. Lalu arahkan kabel merah positif di dioda yang ada cincinnya. Kita lihat jarum bergerak ya. Jarum bergerak. Oke. Sekarang kita balik. Kabel merah yang dipasang diarahkan ke dioda
yang tanpa cincin. Nah, sekarang yang kabel hitam diletakkan di dioda yang ada cincinnya. Kita lihat. Oke, dia tidak bergerak ya jarumnya. Jarumnya tidak bergerak. Tandanya ini dioda masih hidup ya. Diodanya masih hidup, masih aktif. Kalau misalnya posisi seperti ini diodanya itu jarumnya itu bergerak, tandanya dioda ini kemungkinan sudah rusak ya. Karena dia tidak bergerak jarumnya, maka ini diodanya masih bagus. Oke, masih hidup ya diodanya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mengukur kapasitor ya. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Di sini saya menggunakan kapasitor ELCO atau elektrolit kondensator. Bagaimana cara mengukurnya? Atau bagaimana cara mengecek kapasitor ini masih bagus atau tidak gitu ya. Cara mengukurnya adalah yang pertama, putar selektor di posisi 1 kilo ohm ya. Kita putar selektornya. Oke. Di 1 kilo ya. Ini kaki yang positif. Yang ada gambarnya ini positif, sedangkan yang tidak ada gambarnya itu negatif. Oke. Oke. Sekarang kita cek positif, positif di positif, kaki positif. Sedangkan kaki yang negatif di kabel warna hitam. Kita cek. Nah, ini komponennya masih bagus ya. Komponen elko-nya masih bagus, komponen kapasitornya masih bagus. Kenapa? Karena kalau jarumnya tidak naik, terus dia tidak kembali lagi, itu tandanya kapasitornya rusak. Jadi kapasitor yang baik adalah jarum akan bergerak naik, terus dia akan kembali lagi, gitu. Kalau misalnya kapasitornya rusak, jarum bergerak, tapi dia itu nggak kembali lagi, nggak kayak gini. Jadi gini nih, nih. Nah ini kan turun tuh, turun kan. Nah ini kapasitornya masih dalam keadaan baik gitu ya. Kalau misalnya dalam keadaan kapasitor yang rusak itu dia tidak turun lagi tuh, nggak seperti ini tuh. Ini kan turun, habis naik jarumnya dia turun, pelan-pelan turun. Nah kalau yang kapasitornya rusak, dia naik tapi dia nggak kembali lagi gitu, nggak turun jarumnya gitu. Oke. Oke, seperti itu. Di sini saya akan mengukur transistor ya dengan tipe S9012 ya. Oke. Sebelumnya, transistor adalah komponen elektronika aktif ya yang memiliki 3 kaki, 1 2 3. Kaki basis, kaki emitor, dan kaki kolektor ya. Ada 3 kaki. Seperti ini bentuknya. Oke. Nah, fungsi dari transistor adalah sebagai penyearah, sebagai penguat tegangan, sebagai stabilisasi tegangan, atau sebagai switch, pemutus atau penyambung sirkuit ya. Seperti ini. Transistor memiliki 2 jenis, PNP dan NPN. PNP singkatan dari positif, negatif, positif, sedangkan NPN singkatan dari negatif, positif, negatif. Nah, di sini saya belum tahu ini transistor PNP atau NPN. Oke, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu yang pertama, putar selektor di kali 1 boleh, kali 10 atau kali 100. Kita coba yang kali 1 dulu deh. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kali 10 boleh gitu. Oke. Untuk nah
Untuk PNP kita coba dulu. PNP ini transistor PNP atau NPN, kita cek dulu. Kalau PNP berarti kabel warna merah di tengah, oke, kabel warna hitam di sisi kanan atau sisi kiri. Kita cek dulu. Oke, jarumnya bergerak ya. Jarumnya bergerak sebelah kanan. Bergerak juga ya jarumnya ya. Jarumnya bergerak juga. Nah, berarti ini kaki transistor PNP ya. Berarti ini adalah transistor PNP. Kenapa? Karena kaki tengahnya disambungkan ke yang positif. Kalau misal kita coba yang kaki tengahnya yang negatif, kita lihat. Tuh, jarum tidak bergerak ya. Sebelah kanan juga. Nah, berarti ini transistor bukan transistor NPN. Oke, tapi ini transistor PNP. Oke. Untuk mengetahuinya kita cek satu-satu. Apakah ini PNP atau NPN? Kalau transistor yang saya gunakan ini adalah PNP. Oke. Tuh. Oke. Oke. Bagaimana cara mengetahui ini transistor PNP atau NPN? Yaitu dengan cara teman-teman kalau misalnya menggunakan transistor yang lain, misalnya cara ngeceknya yang pertama, kalau PNP kabel positif yang kabel merah ini di tengah, terus yang hitam di kanan kiri. Kalau misalnya bergerak berarti itu PNP. Tapi kalau misalnya teman-teman mengarahkan kaki tengahnya itu di negatif atau kabel hitam, terus kabel merahnya itu yang positif itu di kiri kanan, itu dia bergerak berarti itu NPN. Nah, posisinya di sini saya adalah transistor PNP, yaitu kabel positif di kaki tengah, sedangkan kabel yang negatif yang warna hitam di kanan kiri dia bergerak. Nah, itu tandanya transistor saya ini adalah transistor PNP.